1917 di Kuta New Haven, salah satu kota di negara bagian Amerika. Pada saat itu, Stubby masih seekor anjing liar yang sedang mencari makanan di tumpukan sampah. Di sana dia berhasil menemukan sebuah tulang. Sambil membawa tulang itu, dia berlari menyusuri kota yang sangat ramai. Ketika sedang berlari, dia tidak sengaja sampai pada kerumunan orang yang sedang berdiri di tepi jalan melihat prajurit yang akan pergi ke kamp pelatihan militer. Di sana Stubby bertemu seorang prajurit baik hati yang memberikannya penasaran pada orang itu, langsung mengikutinya hingga ke kamp pelatihan. Sayangnya, Stubby tidak diizinkan masuk ke dalam camp. Karena tidak diizinkan masuk, lalu dia mencari jalan dan memutari camp hingga mendapatkan jalan masuk melalui celah-celah pagar. Saat berada di dalam, prajurit yang diikuti Stubby itu sedang berbaris. Stubby yang melihatnya langsung mengikuti mereka berbaris. Sersan yang saat itu sedang berbicara terkejut melihat ada seekor anjing ada di barisan. Dia pun bertanya, anjing siapa ini? Karena Stubby sedang berdiri di samping Conroy, maka Sersan mengatakan bahwa itu hewan peliharaannya dan memperbolehkannya tinggal di camp. At least he's ready. Better fetch that dog a bone. Looks like he could use it. Attention! Dismissed. Keesokan harinya para prajurit melakukan latihan. Dan Stubby mengikuti mereka berlatih, berlari, memanjat dinding, tiarap melewati kawat duri, hingga latihan menembak semua diikuti oleh Stubby. Go, go, go! Pick up your feet, Olsen, one after the other. Put your glasses on, Schroeder, the enemy's that way. Thank you, Sergeant. Not you. You, He's quite a dog you got there, Conroy. Not even afraid of the sound of gunfire. Setiap hari dia selalu mengikuti Conroy berlatih. Karena mereka selalu bersama, maka Conroy memberikannya nama yaitu Stubby. Disitulah pertama kali Stubby diberikan nama oleh Conroy. State, no, listen, sit. Sit. One thing's for certain. When the colonel catches him, it's bye-bye, doggy. All the same, I'm keeping him. In fact, I thought of a name for him. Stubby. Keesokan harinya, datanglah kolonel di camp dan sempat memarahi Conroy karena dia telah membawa hewan peliharaan ke camp pelatihan. Tapi Conroy berhasil meluluhkan hati kolonel dengan memberikan perintah kepada Stubby untuk memberikan hormat pada kolonel. Dan kolonel pun mengizinkan Stubby untuk tinggal di camp pelatihan. Dog is this? Yes, he's my dog, Colonel, sir. Did you train this dog, soldier? Yes, sir. Wasn't that hard, sir? What in tarnation? You're something else, Stubby. Tidak terasa para prajurit yang dilatih telah siap untuk pergi berperang. Dan para prajurit itu diberi nama Divisi Yankee. Para prajurit akan segera berlayar menuju lokasi peperangan. Stubby yang saat itu tidak diperbolehkan ikut harus tetap tinggal di camp. Conroy yang berat untuk meninggalkan Stubby terpaksa menitipkannya pada koki di camp itu. Stubby, don't worry. I'll be back soon. Alright, get in line, let's go. Namun saat itu Stubby malah kabur dan mengikuti Conroy menaiki kereta. Setelah menaiki kereta, Stubby pun diam-diam masuk ke dalam kapal tanpa sepengetahuan Conroy. Di dalam kapal, Stubby mencari keberadaan Conroy dan akhirnya menemukannya. Conroy yang terkejut melihat Stubby yang tiba-tiba ada di kapal, memanggil kedua temannya Olsen dan Schroeder untuk menyembunyikan Stubby di kapal hingga nanti kapal bersandar di pelabuhan. Tapi saat mereka berjalan,
Mereka tidak sengaja menabrak sersan dan kolonel lalu terjatuh. Ketika mereka terjatuh, Stubby ikut terlempar dan terjatuh dari tas. Mereka berpikir kolonel akan membuang Stubby dari kapal. Akan tetapi kolonel malah memberikan tugas Stubby untuk ikut dalam peperangan. Bahkan Stubby mendapatkan papan namanya sendiri yang diberikan untuknya sebagai tanda seorang prajurit. He sort of became the regiment's unofficial mascot, sir. Better salute, sir. Make sure he receives some dog tags. Carry on. You're quite resourceful, aren't you, boy? Why, thank you, fella. Well, There you go, Stubby. You're a real Yankee now. Dalam perjalanan mereka ke medan perang, banyak kapal yang terkena tembakan selama perjalanan. Tapi tidak ada berita tentang kapal yang mereka naiki, yaitu divisi Yankee. Beberapa minggu kemudian mereka pun sampai di Prancis, lalu menuju kota Paris dan pergi ke medan perang, di mana mereka akan bergabung dengan pasukan Prancis. Mereka melewati bekas-bekas medan perang, tanah yang tandus, banyak kawat-kawat duri yang berserakan, tempat yang dingin dan hanya terlihat kabut karena asap persenjataan sejauh mata memandang. Mereka terus berjalan hingga pada malam hari sampailah mereka ke medan perang, di mana pasukan Prancis terlihat lelah dan kehilangan semangat karena sudah bertahun-tahun berada di medan perang. Di sana banyak hama tikus berkeliaran. Stubby yang melihatnya langsung mengejar para tikus dan mengusirnya.